Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi faqad ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Kita pada pekan yang lalu kita membahas tentang ihya'ul mawat, yaitu menghidupkan tanah-tanah yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang hal itu. Kemudian kita pindah ke bab yang baru, yaitu al-ijarah, yaitu sewa atau upah. Kita awali dengan membahas man ahya arda ghairihi tuna ilmihi. Mungkin ada orang yang mengira bahwasanya tanah yang kosong itu tidak ada pemiliknya, kemudian digarap, ditanami. Ternyata setelah itu ada yang mengaku bahwasanya lahan itu lahan dia dengan bukti-bukti yang ada. Nah, itu bagaimana penyelesaiannya? Innama jara alaihi amalu Umar ibn al-Khattab wa Umar ibn Abdul Aziz annahu idha ammara al-mar'u ardan min al-aradi dhanan iyaha min al-aradi saqita ay ghairi mamluka thumma ja'a rajulun akhar wa athbataha lahu khayyara fi amrihi. Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz pernah memutuskan masalah ini. Jadi ada seseorang yang memakmurkan atau menanami lahan yang kosong yang dikira tidak ada yang punya tadinya. Ternyata kemudian datang yang mempunyai itu dengan bukti-bukti yang dia bawa. Ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, imma an yastarudda minal amir ardahu ba'da an yuaddi ilaihi ujrata amalihi. Kemungkinan yang pertama, sawah atau ladang atau tanah yang ditanami itu dikembalikan kepada pemilik awal, dengan catatan dia harus mengganti ujrota amalihi, buruhannya. Kira-kira kalau nggarap sekian hektar itu upahe piro. Nah, setelah itu hasilnya diambil oleh pemilik tanah yang awal. Atau cara yang kedua, an yuhila ilaihi haqqal milkiyah ba'da akhdhi thaman. Cara yang kedua, orang yang menggarap itu mengganti uang, ya, seakan-akan membeli sawah yang sudah kadung ditanami itu, kemudian menjadi hak milik dia. Jadi dua cara itu bisa ditempuh dan pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, mengganti, ya, dikembalikan kepada pemilik tanah yang awal dengan mengganti upah kerja penggarap itu. Atau yang kedua, penggarap itu membayar harga tanah yang dia kelola, kemudian menjadi hak milik dia. Sekarang iqta'ul ardi wal ma'adin wal miyah. Ini juga rasanya sulit sekarang ini, yaitu membagi tanah atau ladang atau kebun
kepada rakyat atau masyarakat. Jadi seorang penguasa yajuzu lil hakim al-adil an yuqti'a ba'dal afradi minal ardil mayyitah. Diperbolehkan bagi seorang pemimpin yang adil, penguasa yang adil, untuk membagi kepada orang yang dia kehendaki, terutama orang yang membutuhkan, bumi al-mayyitah, tanah yang mayit. Kalau di Kalimantan mungkin lahan gambut. Kalau dulu ada program transmigrasi, itu salah satu bentuk ini. Jadi dari Jawa Timur misalnya dipindahkan ke Sulawesi Tenggara, terus di sana disediakan rumah 1 unit, kemudian 2 hektar tanah. Nah, kira-kira seperti itu bentuk qita'ul ardi itu. Dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Waqad fa'ala dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fa'alahu al-khulafa'u min ba'dihi. Ternyata Nabi pernah melakukan hal itu, dan khulafa'ur rasyidin juga pernah melakukan hal itu. Salah satunya adalah riwayatnya Urwah bin Zubair. Anna Abdurrahman ibnu Auf qala, Abdurrahman berkata, a'tini Rasulullah, aqta'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Al-Khattab arda kadza wa kadza. Saya pernah dibagi atau diberi oleh Nabi bersama Umar bin Khattab tanah, ya, disebutkan tanah iki, tanah iki, tanah iki. Fa dhahaba Zubair ila ali Umar fashtara nasibahu minhum fa ata Utsman faqala, ya. Kemudian ada seorang namanya Zubair datang kepada keluarganya Umar untuk membeli bagiannya Umar. Jadi misalnya bagiannya nak tambah oso gitu. Nah, Zubair ini datang kepada keluarganya Umar, ya apa nih tanahmu nak tambah oso tak kukuni wae. Tambah oso itu dikasih oleh jadi tanah tadi itu dikasih oleh Rasulullah. Fata Utsman faqala anna Abdurrahman ibn Auf za'ama anna an-nabiyya aqta'ahu wa Umar bin Al-Khattab arda kadza wa kadza wa inni ishtaraitu nasiba ala Umar. Ya. Abdurrahman berkeyakinan bahwasanya Nabi membagi dia dan Umar bin Khattab itu bumi ini dan itu. Kemudian kata Zubair, inni ishtaraitu nasiba ala Umar. Saya telah membeli bagiannya keluarga Umar. Jadi jatahi keluarga Umar tadi itu sudah tak beli, kata Zubair. Wa an Alqamah ibnu Wa'il, jadi boleh ya, misalnya orang yang transmigrasi itu kan dikasih sama pemerintah. Kadang ada yang nggak kerasan, wes wangi lurik nak ini tanah transmigran ini. Nah, jatah yang dikasih tadi itu boleh dialihkan dengan cara dijual. Itu kan dikasih oleh pemerintah, kemudian dijual kepada orang lain. Ada juga yang dulu ditransmigrasikan di, saya lupa, Bengkulu atau Lampung gitu. Ya, ada tetangga yang pulang. Ya. Nah, tanah yang tadi diberi ya dijual, termasuk rumah yang dikasih oleh pemerintah. Wa an Alqamah ibnu Wa'il an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan fi Hadramaut. Nabi pernah memberi Alqamah bin Wa'il tanah di Hadramaut. Wa an Umar ibn Dinar lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Madinah aqta'a Abu Bakr wa aqta'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ketika kata Umar bin Dinar, ketika Nabi di Madinah, Nabi memberi tanah Abu Bakar dan juga memberi tanah pada Umar ibnu
Al-Khattab, ya. Nah sekarang kapan tanah-tanah itu yang dikasih itu kemudian tidak menjadi atau ditarik oleh pemerintah? Misalnya, innama yukti'ul hakim min ajlil maslahah. Pemerintah itu ketika memberi tanah atau kebun itu karena ada satu kemaslahatan. Orang-orang ditransmigrasikan ke Lampung, ke Bengkulu, ke Sulawesi Tenggara misalnya, itu limaslahah. Pertama, mengurangi penduduk di Pulau Jawa. Yang kedua, biar tanah-tanah yang di sana itu tergarap. Kan itu masalahnya. Ya. Fa idza lam tatahaqqaq. Tapi jika kemaslahatan itu tidak terwujud, ya, sampai di Sulawesi gak gelem garap tanah, tapi bisnis yang lain misalnya, tanahnya dijuwarno gak dirawati, gak diapakne, ya, maka pada saat itu pemerintah berhak mencabut hak dia, ya, sebagai pemilik. An Amr ibn Shu'aib an abihi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqta'a li unasin min Muzayyana aw Juhayna ardan falam ya'maruha. Nabi pernah memberi jatah tanah pada beberapa orang dari kabilah Muzayyana dan juga kabilah Juhayna. Falam ya'maruha, kemudian tidak dirawati tanah itu, dijuwarno ngono wae, ya. Faja'a qaumun fa'amaruha, kemudian ada kelompok orang datang dan memakmurkan tanah itu, ya. Kemudian antara yang memakmurkan dengan orang-orang kabilah Muzayyanah dan Juhayna ini, ya, berantem, ya. Kemudian Umar bin Khattab memutuskan, lau kanat minni aw min Abi Bakar la radattuha. Seandainya itu adalah dari aku atau dari Abu Bakar, tak kembalikan, ya. Walakinnaha qati'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu bagian dari Rasulullah. Tsumma qala man kanat lahu ardun thumma tarakaha thalatha sinin falam ya'marha fa amaraha qaumun akharun fahum ahaqqu biha. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang punya tanah atau diberi tanah untuk digarap tapi tidak digarap, dijarne wae, kemudian ada orang yang menggarapnya, maka kata Umar bin Khattab, fahum ahaqqu biha, orang yang datang belakangan untuk menggarap itu lebih berhak daripada yang pertama tadi. Kenapa? Karena dia diberi untuk digarap tapi tidak dimanfaatkan. Tapi kapan dari ada bagian tanah ini terus ngendi, ya, saya ingin gelek sing ditukul lho angel. Wong sing gelek, wong duwe-duwe kepengin gelek tanah muter-muter gak ketemu. Kita jamaah Ujaidin juga ada ini. Ada yang nawari langsung disaut wae. Karena angel tanah, terutama di kota-kota seperti Surabaya. Yang boleh sampai untuk kono Papua kono ya akeh paling ya tanah dijual. Tapi kan mau kono Papua ini urip nang kene. Baik, bab berikutnya tentang tadi saya bilang al-ijarah. Al-ijarah itu upah atau sewa. Apa definisinya ijarah itu? Al-ijaratu mushtaqqatun minal ajr wa huwa al-iwad. Ijarah itu terbentuk dari kata ajr. Apa artinya ajr itu? Ajr itu adalah iwad atau ganti. Ya, sampeyan nyuruh tukang
terus dikasih duit, itu namanya ajar. Ganti dari kerjaan dia, bu harian, bu mingguan, bu borongan, itu namanya ijarah. Wa minhu summiyat thawabu ajran, dan karenanya pahala di akhirat kelak itu juga disebut ajar. Ganti. Jadi sampean kalau amalnya banyak ya diganti dengan yang baik di sana. Lah ini gak duwe amal sing apik, ya gak oleh ajar. Ya gak oleh ganti, apa sing diganti? Wong gak duwe sangu kebaikan, ya. Secara istilah atau syar'i, ijarah itu adalah aqdun 'alal manafi'i bi'iwadin. Akad terhadap satu manfaat dengan suatu ganti. Fala yasihu istijaru syajar min ajlil intifa'i bis-samar. Karena itu tidak sah kita transaksi ijarah atau sewa pada pohon, ya, untuk diambil buahnya. Enggak boleh. Akad sewa di situ itu enggak boleh. Ya. Ya klopomu tak sewoi. Pirang tahun? Ya 10 tahun lah. Jadi akad sewa untuk mengambil manfaat dari buah kelapa itu. Kelapanya tetap milik pohonnya, tetap milik pemiliknya gitu. Tapi yang disewa aja adalah buah yang keluar. Nah itu tidak boleh, karena asyajar, ya, pohon itu laisa manfaat, bukan termasuk yang disebut dalam kategori manfaat di sini. Wala istijarah naqdaini, juga tidak boleh ada ijarah uang, ya. Wala ta'am lil aql, atau kita menyewa makanan untuk dimakan. Kalau makanan ya bukan disewa tapi dibeli, ya. Beda akad sewa dengan akad beli itu. Wal manfaah qad takunu manfaatu ainin. Manfaat itu kadang-kadang ada berupa barang. Misalnya, ya, askasukna lidar. Misalnya kita kos atau kontrak, ya. Itu yang kita manfaatkan itu kan bisa berteduh di situ. Kita nggak memiliki rumah itu, ya, tapi kita punya hak untuk menempati, tergantung berapa, setahunan, bulanan, mingguan, atau berapa. Auruku bisayyarah, atau kita naik mobil, ya, toko perak mengurasi misalnya, nah itu kan bayar, itu ijarah. Tapi manfaatnya berupa ain. Ada barangnya, tapi kita mengambil manfaat dari barang itu. Ya, bis itu kan ain. Tapi apakah kita beli bisnya? Sampai bayar itu tuku kursi ini atau tuku bisnya? Tak tuku diantar ke Bungurase, ya, kita nggak beli bis, juga tidak beli kursi yang kita tempati, tapi kita membeli manfaat, ya, kita diantar ke Bungurase itu. Waqad takunu manfaatu amalin, kadang manfaatnya bukan berupa barang, ya, yang tidak dilihat itu, tapi berupa amal, ya, perbuatan. Misalnya amalul muhandis, misalnya profesi atau amal seorang insinyur, ya, atau khayyat, tukang jahit. Itu kan yang kita gaji itu kan bukan mesin jahitnya itu, tapi tenaganya, tenaga orang yang mengerjakan. Wal malik alladhi yu'jar al manfaah yusamma mu'ajjiran, ya, pemilik yang
diambil manfaatnya itu namanya muajir, ya. Nah, orang yang membayar, misalnya kita naik mobil, itu namanya mustajir. Wasyai'ul ma'qud itu makjur, ya, yang diakatkan yaitu kita bisa sampai ke Bumi Rasa, itu namanya makjur namanya. Nah, lembaran itu, uang itu yang buat kita bayar, atau emas misalnya, atau perak, itu namanya ajr atau ujro, ya. Nah, apakah ada landasan syar'inya ijarah itu? Ada banyak, ada beberapa ayat menjelaskan tentang itu. Misalnya kasus menyusui dalam surat Al-Baqarah 233, itu ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Jadi kalau kamu itu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, fala junaha alaikum, itu tidak apa-apa, boleh. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, kalau kamu itu menyerahkan sesuatu dengan cara yang baik. Maksudnya kita membayar orang yang menyusui anak kita itu, ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Jadi pada zaman Nabi biasa seorang perempuan itu, ya, ketika air susunya masih bisa keluar, itu mencari bayi orang lain, anaknya orang lain, untuk disusui dan mendapatkan upah, ya. Bagaimana kalau seorang perempuan yang sedang menyusui tapi diceraikan oleh suaminya, misalnya? Perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, ketika masih masa iddah, suaminya masih punya kewajiban untuk memberi nafkah. Berarti 3 kali haid itu masih wajib memberi nafkah, meskipun sudah dicerai, meskipun sudah jatuh talak. Kalau tidak ada rujuk, berarti bablas. Nah, setelah selesai iddah itu, suami tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah istri yang dicerai. Tapi kalau istri itu menyusui anak dia, suami itu berkewajiban membayar upah menyusui anaknya itu. Di samping membelikan susu, kalau barangkali ada suplemen susu yang lain, juga memberi upah. Jadi seorang perempuan yang seperti itu berhak untuk menuntut suaminya. Lho iki anakmu iki. Nek kon nyusui aku ya piro sakulane? Ya. Itu hak dia. Tapi saya yakin nek wong wedok Jawa enggak ada lah yang seperti itu. Wong iku ya anake wong loro. Anak-anak itu masuk juk buruan. Tapi itu hak kalau seandainya ada perempuan yang seperti itu. Ya wes, kalau begitu, kalau nggak dikasih, saya nggak mau menyusui, itu hak dia. Nah, ketika nggak mau menyusui, itulah kemudian wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ya wes, nek kawan kata wisoni, ya wes tak kelekno wong liya sing kelem wisoni, engko tak upahani. Ya, kan gitu. Ayat yang lain misalnya di dalam surat Al-Qasas ayat ke-26-27, qala ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ceritanya Nabi Musa dengan Nabi siapa, Pak? Mertuanya mana Musa itu? Syuaib, ya. Salah satu putrinya Nabi Syuaib mengatakan ya abati istajirhu. Ketika tahu bahwasanya yang menolong dia itu Nabi Musa, itu kan, wahai ayahanda, enake wong sing nulungi aku iku wis dikon yo gawe enak kene iku digaji, diupahi. Kata putrinya, inna khaira man istajartal qawiyyul amin.
Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau upahi, engkau gaji, engkau kasih buruan, itu adalah orang yang qawi, yang kuat. Nabi Musa orang yang kuat. Tutup sumur itu biasa dibuka lebih dari 3 orang baru bisa nguling. Ya. Nabi Musa diangkat dewi. Qawi. Al-Amin. Mana buktinya kalau Nabi Musa itu Al-Amin? Pada saat pulang dari sumur menuju ke rumahnya, Nabi Musa itu pertama jalan di kalau di depan kan nggak tahu. Ya, kalau di depan kan dia nggak tahu. Tapi kalau dia jalan di belakangnya putrinya Nabi Syuaib, wah, itu godaan besar. Akhirnya bagaimana? Kata Nabi Musa, ini batu, ya, pegangan. Saya jalan di depanmu, terus jalan ke rumahmu itu belok kemana, lempar sebelah. Kalau misalnya belok kanan, sawatan kanan. Ya. Kalau misalnya jalannya itu belok kiri, sawatan kiri. Itu kan amin, bisa dipercaya. Kalau orang sekarang masuk ngono, ya, saya lalu ini loh, bonceng bisa, ya. Kalau Nabi Musa tidak mau, itu amin. Ya. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya. Ya, tapi setelah di rumahnya kan ditawari, wis ngene wae, wis nikahono wae salah satu putriku itu dengan mahar ala anta juroni sama Nia hijaj, dengan mahar kamu ikut buruh mengembala kambing itu selama 8 tahun. Jadi maharnya buruh angon wedhus. Fa'id atmamta asyran famin indik, umpamane mahar itu kamu sempurnakan wis gak 8 tahun lah, 10 tahun, ya, famin indik, ya sak karepmu kan itu. Nah, akhirnya kan dinikah. Mahar itu buruh angon wedhus. Ya, nah, boleh nggak menikah maharnya itu jadi supirnya istrinya sendiri? Bojone kan duwe mobil. Ya. Terus maharnya wis sampean gak duwe mahar apa-apa, gak duwe duit, wis ngene wae sampean dadi supirku. Supir pribadi. Ya. Secara kalau kita ikutkan kepada kasusnya Nabi Musa, ya boleh itu. Tapi masuk lanang mahari supir bojone dhewe. Ya. Kasihan banget. Nah, itu ayat yang menunjukkan bahwasanya ijarah itu boleh. Upah mengupah itu ada dalam Islam. Kalau hadis banyak diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istajara rajulan min bani Dail yuqalu lahu Abdullah ibnu Uraiqid. Ini Abdullah ibnu Uraiqid ini adalah orang Yahudi yang menuntun Nabi mencarikan jalan pada saat hijrah ke Madinah. Jalan tembus dari Mekah ke Madinah yang tidak ikut pada jalan yang biasanya itu mana? Itu yang menunjukkan Abdullah bin Uraiqid. Waktu itu dia masih Yahudi dan digaji atau diupahi oleh Nabi untuk menunjukkan jalan itu. Ya. Atau misalnya hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqtul ajira ujrahu qabla an yajifa urquhu atau irquhu. Berikanlah upah orang yang bekerja di rumahmu atau padamu qabla an yajifa irquhu atau urquhu, sebelum kering keringatnya. Ya, jadi saat turunnya dilap-lap itu sama gaji. Kan sebelum kering keringatnya. Maksudnya apakah seperti itu? Enggak.